Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di teras rumah saya. Welcome to my channel, The English Area Fun English. Bertemu lagi dengan Ibu Beta. Apa kabar semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar apa lagi ya? We are going to have more lessons to learn on BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing, Indonesian language for foreigners. So today, I hope everyone is ready. Okay, semua sudah siap ya? We are learning about the houses in Indonesian language. Kalian sudah dapat kosakatanya ya? House, rumah. Oke, langsung kita mulai ya. And these are the topics that we are learning today. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. The first one is we are going to review about topic common sentences. Kita akan berlatih membuat kalimat topic common sentences. Nah, we are learning about a dream house. So you are going to share about your dream house in the future. You're going to describe about your dream house. Okay, that is the first one. And the second one, this is the point, di mana barang kita simpan. Di mana barang ini kita simpan? Where do we store our belongings? So there are some furnitures or some places that we are going to use to store our belongings, to keep our belongings. Simpan. Okay, and the third one we are learning about macam-macam rumah di Indonesia, types of houses in Indonesia. These are the 3 points that we are learning. You ready? Siap ya semua? Let's start from the first point, which is topic common sentences. Common sentences you have learned previously in the previous class, so let's have a quick review on this. Yeah, topic common sentences. I'm going to read out this to you. The topic common sentence is an important structure in Indonesian. It is commonly used instead of using the verb mempunyai. You still remember mempunyai? Have. The sentence consists of a subject. The subject may refer to a thing or person that the sentence is all about, followed by a comment about it. The topic and the comment are separated by a comma. Let's look at the following example. Keluarga Sudarmo rumahnya besar dan bagus. So to indicate comma, you can have this tone. Keluarga Sudarmo rumahnya besar dan bagus. To separate between the topic and the comment. Keluarga Sudarmo rumahnya besar dan bagus. So, of course, we could have said the same thing by using the verb mempunyai. That is, keluarga Sudarmo mempunyai rumah yang besar dan bagus. Okay. It is usually used in spoken language when we use this topic common sentence. Got the idea? Topic first, followed by comment. Kita lanjutkan ya. Let's continue this. These are the examples of the topic comment. Rumah itu kamar mandinya modern dan bersih sekali. Rumah itu kamar mandinya modern dan bersih sekali. Rumah Sudarno kamar tidurnya 5. Rumah Sudarno kamar tidurnya 5. Rumah itu kamar duduknya besar. Rumah itu kamar duduknya besar. Masih nggak dengan kamar duduk ya? Kamar tamu, kamar untuk menerima tamu. Ibu dan Bapak Sudarmo anaknya 2.
Tetangga kami, just remember the word tetangga, neighbor. Tetangga kami rumahnya terbuat dari kayu dan seng. Dan contoh terakhir kita lihat di belakang saya ada banyak tanaman ya. Jadi ibu suka tanaman, di rumah banyak sekali tanaman ya. Rumah itu tanamannya banyak sekali ya. Rumah itu tanamannya banyak sekali. Ini adalah salah satu koleksi ibu ya. Jadi ada Sansevieria, atau dalam bahasa Indonesia kami mengenalnya dengan lidah mertua. Masih ingat dengan kata mertua dalam keluarga? Mertua, parents-in-law. Yeah. So if you translate this literally, it will be awkward because it refers to parents-in-law tongue, lidah. Yeah, it has nothing to do with it actually. Yeah, saya nggak tahu ya mulai berasal dari mana namanya lidah mertua. So here are my collections of Sansevieria, lidah mertua. Rumah itu tanamannya banyak sekali. Oke ya, rumah itu, tanamannya banyak sekali. Dan what about your dream house? A dream house, ya, rumah idaman. Rumah idaman. So in the future, what kind of a dream house that you would like to have? Ya, rumah idaman kalian seperti apa? Let's talk about parts of the house, of course. Let's review about parts of the house. Maybe you want to mention about specific spaces in your house. Yeah. Talking about the bathroom. Masih ingat ya? Bedroom. Bed. Tidur, not bed. Ya. Jadi bukan kamar jelek atau kamar buruk ya, tapi kamar tidur. Bed. Bedroom. Kamar tidur. Hati-hati ya, kamar tidur. Mungkin kalian ingin bercerita tentang kamar mandi. Ya, kamar mandinya seperti apa? Atau kamar tamu? Kamar makan? Berbicara tentang dapur? Teras? Ada di situ ada taman, ya. Sini ada taman. Kemudian ada juga garasi. Masih ingat dengan garasi, garage, untuk menyimpan mobil atau kendaraan. Kolam renang. Siapa yang mau punya kolam renang? Swimming pool? Atau mungkin bukan kolam renang ya, kolam ikan? Ya, saya punya kolam ikan yang kecil. Pond ya, kolam ikan. So, kolamnya untuk ikan. Kemudian ada tempat ibadah. Ya, tempat ibadah for Muslim, for example, I have musola, so a small place to do my prayer at home. Ya, kamar rias. So this is a dressing room. And perhaps you have more spaces that you want to include in your dream house. Kira-kira ini yang akan kalian gunakan untuk mendeskripsikan rumah idaman kalian. Kalian bisa menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan ruangan-ruangan tadi ya. Rumah idaman kalian seperti apa? So what adjectives that you can use? Kata sifatnya apa ya? Besar, kecil, cantik, nyaman. I think this is important for us to underline ya. Nyaman, convenient place. Okay, convenient. Sederhana, simple. Kuno, say ancient. Misalnya saya suka furnitur
kuno, an ancient furniture like a very old chair coming from the past, from my great grandparents. Yeah, kuno. They usually have, in the past, they usually have a very good types of wood. Let's say teak wood, ya, kayu jati. It lasts very long for even generations. Ya, saya suka barang kuno. Terang, bright. Gelap, maybe you want to have space which is dark without very limited light, ya. Colorful, berwarna-warni, colorful. So we have like bright paints, rainbow colors, like yellow one. So this is yellow, and I have red heart and purple and blue, colorful, ya, berwarna-warni. And sejuk, cool. The place is cool, like having plants around us, ya, itu sejuk. Unik, something which is unique, ya. This is the way we pronounce unique, unik, ya. Kemudian ada juga mewah. Mewah, so mewah here, luxurious, and menarik, interesting. Okay, so these are the adjectives that you can use to describe your dream house. Kata-kata sifat yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan rumah idaman kalian. Kita lihat lagi ya. Ini adalah contohnya, ya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata sifat berikut untuk menggambarkan rumah idaman. Rumah idamanku, maaf ya ini terpotong, tertutup foto saya. Rumah idamanku kolam renangnya besar sekali. Bagus ya, kolam renangnya. Ini bukan di rumah saya, tetapi ini ada di hotel, ya, bukan di rumah saya. Rumah saya tidak memiliki kolam renang. So that is why I have a dream. Rumah idaman ibu, ya, akan ada kolam renang di sana. Karena saya suka berenang, jadi saya kalau punya kolam renang sendiri, saya bisa berenang di sana, ya. Rumah idamanku kolam renangnya besar. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah tugas kalian untuk membuat kalimat menggunakan kata sifat berikut untuk menggambarkan rumah idaman kalian. Masih ingat dengan kosakatanya? Besar, kecil, cantik, nyaman, ya, nyaman, sederhana, kuno, modern, terang, gelap, berwarna-warni, sejuk, unik, tenang, mewah, luxurious, ya, dan menarik. Silahkan kalian buat kalimat. Jadi ada beberapa latihan di sini. You will get some exercises to do in this lesson. This is the first exercise for you to do. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, our second point is about where do we store or where do we keep our belongings or our things or anything in the house, yeah. So I think they must have place so that we can have spacious rooms, or we can have a comfortable room to have, because we keep everything tidy. Di mana, to us about place, ya, di mana barang ini kita simpan. Ada baju, pakaian, ada daging, ada sayuran, ada telur, ada minuman, ada juga mobil.
di mana ya kita tempatkan mereka? Where do we store our belongings? Our belongings, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di mana ya? Di mana pakaian kita simpan? Aduh, maaf ini ya tertutup ya. Di mana pakaian kita simpan? Pakaian kita simpan di dalam lemari pakaian itu, ya. Pakaian kita simpan di dalam lemari pakaian itu. Ini ada banyak pakaian, ya, ada pakaian, handuk, ya, kita simpan di dalam lemari pakaian. Di mana mobil kita parkir? Di mana teman-teman mobil kita parkir? Di dalam garasi, garage, ya. Mobil kita parkir, mobil kita parkir di dalam garasi. Apalagi ya? Oh, di mana buah-buahan kita simpan? Di mana buah-buahan kita simpan? Di mana ini? Kulkas, ya, kulkas atau lemari es. Kulkas atau lemari es. Lihat di sana ada buah-buahan, ada pisang, ada sayuran wortel, ada kue, ada ikan, ada ayam, telur, susu. Kita masukkan ke dalam kulkas, ya, agar tahan lama. Long lasting food, ya, well, last longer. Nah, di mana makanan kita simpan? Where do we keep the food? Di mana makanan kita simpan? Misalnya ada sayuran, susu, ya. Kita bisa menyimpannya di mana? Di lemari makanan bisa, ya, kita simpan di lemari makanan. Kalau ini seperti tadi ya di kulkas, tapi kalau ingin menyimpan untuk hari itu juga biasanya kita simpan di lemari makanan, like shelf, ya, with food in it that we can eat that day, ya. Misalnya dari pagi terus nanti sebentar lagi saya mau makan, tidak perlu masuk kulkas, ya, kita masukkan di lemari makanan. Buku, gimana kalian simpan buku? Ya, ada banyak buku di sini. Ini bukunya berwarna-warni. You got the words already. Berwarna-warni, colorful books, ya, berwarna-warni. Di mana buku-buku kita simpan? Buku-buku biasanya kita simpan di boleh lemari buku atau kita katakan rak buku. Ya, jadi nih contohnya buku-buku yang berwarna-warni kita letakkan di rak buku. Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana dengan koper? Koper, luggage. Di mana kalian simpan koper? Di mana koper kita simpan? Koper biasanya kita simpan di bawah tempat tidur, ya. Sometimes if you do have more space under your bed, you can keep your luggage under the bed, right? Ya, jadi koper empty one, ya. Koper biasanya kita simpan di bawah tempat tidur. Oke ya. Nah, ini dia tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan benda-benda yang ada di rumah kita. Ada lemari pakaian untuk menyimpan pakaian, kerudung, ya. Lemari es untuk menyimpan sayuran, untuk menyimpan buah-buahan, daging, susu, telur, ya. Kemudian ada tempat tidur. Tadi untuk menyimpan koper di bawah tempat tidur, kita bisa, ya, letakkan koper di bawah tempat tidur. Rak buku, ya, buku-buku kita simpan di rak buku atau lemari buku. Dan mobil kita parkir, we park our car in the garage, jadi di garasi. Kemudian lemari makanan. Kalian lapar? Cari makanan di lemari makanan, ya. So you can have the food racks or shelf. You can find food that you can eat directly without putting it into the fridge, ya. Ini adalah tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan, to store our belongings.
Yang ketiga, last but not least, this our points, macam rumah di Indonesia. Macam-macam rumah di Indonesia, types of houses in Indonesia. Biasanya di mana ya kita tinggal, ya, tempat tinggal kita biasanya ada di mana? Ini yang pertama, perumahan kota, city housing, ya. Jadi saya tinggal di perumahan kota. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, ya. So one neighbor is very close to one another, so let's say you can have this joint wall, ya. Jadi seperti ini, jadi very near, next to one another, perumahan di kota. Kemudian apalagi ya selain perumahan di kota, sekarang banyak sekali di Surakarta, ya, perumahan kota. Kemudian di sini ada permukiman desa. Jadi kalau di desa, ya, in rural area, itu biasanya one place, one house and another, you do have a distance, not get closer to one another. So you can see ada space between one house and another house, ya. Jadi they usually have front yard, backyard, ya, more spacious place. Permukiman desa. Apa yang lebih modern, ya? Ada apartemen, apartemen juga ada di sini, ya. Di Surakarta juga ada apartemen. Jadi ada juga yang tinggalnya di apartemen, bangunannya seperti ini. We do have, I think, the same concept what we have in English, ya, apartment. Ada juga yang seperti ini tapi bukan apartemen, ya, cheaper, lot cheaper, lebih murah. Ada rumah susun, ya, lebih sederhana lagi tetapi seperti ini, ya. Jadi rumahnya bersusun-susun, but it's not an apartment, rumah susun, ya, cheaper. Ini dia, biasanya mahasiswa itu tinggal di indekos, ya, indekos. Jadi ada yang mengatakan the informal one is kos, ya, kos. Nah, he will live at the same house, and inside the house we have lots of rooms, ya. We have a lot of rooms like this. Yeah, so students, we usually spend this life, ya, itu tinggal, students, mahasiswa tinggal di indekos yang berada di dekat kampus, not far away from kampus, ya, seperti ini. Apalagi ya? Sudah. Bagaimana dengan negara kalian? Kalian bisa menuliskan macam-macam rumah di negara kalian. Apakah juga, bagaimana dengan tempat tinggal kalian sekarang? Apakah kalian tinggal di perumahan kota, permukiman desa, apartemen, atau apalagi? Atau mungkin kalian tinggal di indekos, ya, indekos, boarding house, atau mungkin di asrama, di dormitory. Oke, ya, tuliskan macam-macam rumah di negara kalian. Ini latihan yang kedua. Jadi yang pertama, latihan kalian harus tadi menggambarkan rumah idaman kalian dengan menggunakan topik common sentences. Ini latihan yang kedua, sebutkan macam-macam rumah di negara kalian. Kemudian apa ini yang latihan ketiga? Yang terakhir masih ada latihannya, ya. Now, you're going to listen to the recording, ya, an audio. Listening, ayo kita simak. Let's listen to this. Listen to these people tell you about their houses. Make notes about each person's house on the grid provided. So we have a grid here with some information given, and I need you to find information to complete the information on this grid. You will be given all the information twice. Summary you will get 2 times, twice, 2 kali, ya. The speakers may give you the information in a different order from that on that grid, ya. So we have this nama pemilik, alamat, dindingnya terbuat dari atapnya sampai dengan garasi. Probably what you will get in the recording
jumbled. Ya, jadi you will get different order from what we have on the grid. Oke, kalian siap? Kalian dengarkan baik-baik ya. I will play the recording for you. So we have some information already here, but the following grid, the following grid will be, you will get only the points that you need to find. Seperti ini. Yeah, okay, so listen carefully to the recording, complete the information about each person. Okay? Satu. Siapa nama Anda? Nama saya Hasan. Di mana rumah Anda, Hasan? Rumah saya terletak di Jalan Pahlawan 117, Yogyakarta. Dinding rumah itu terbuat dari apa? Dindingnya terbuat dari batu bata. Dan atapnya terbuat dari apa? Atapnya terbuat dari genting. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Rumah itu, kamar duduknya baik, tetapi tidak begitu besar. Ada berapa kamar tidur di rumah itu? Kamar tidurnya 4. Dan ada berapa kamar mandi? Ada sebuah kamar mandi saja. Apakah di rumah itu ada musola? Tentu saja ada. Apa ada kebun di rumah itu? Di depan rumah kami ada sebuah kebun yang kecil. Ada kolam renang juga? Tidak ada. Apakah ada garasi? Ada sebuah garasi yang kecil. Repeat. Siapa nama Anda? Nama saya Hasan. Di mana rumah Anda, Hasan? Rumah saya terletak di Jalan Pahlawan 117, Yogyakarta. Dinding rumah itu terbuat dari apa? Dindingnya terbuat dari batu bata. Dan atapnya terbuat dari apa? Atapnya terbuat dari genting. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Rumah itu, kamar duduknya baik, tetapi tidak begitu besar. Ada berapa kamar tidur di rumah itu? Kamar tidurnya 4. Dan ada berapa kamar mandi? Ada sebuah kamar mandi saja. Apakah di rumah itu ada musola? Tentu saja ada. Apa ada kebun di rumah itu? Di depan rumah kami ada sebuah kebun yang kecil. Ada kolam renang juga? Tidak ada. Apakah ada garasi? Ada sebuah garasi yang kecil. 2. Siapa nama Anda? Nama saya Sri. Apakah ada kolam renang di rumah Anda? Tidak ada. Apakah ada kebun di rumah itu? Ada. Di depan dan di belakang rumah saya ada kebun yang indah sekali. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Kamar duduk di rumah saya baik dan besar sekali. Saya suka menonton televisi di kamar itu. Dinding rumah Anda terbuat dari apa? Rumah saya dindingnya terbuat dari batu bata. Dan atapnya? Atapnya terbuat dari genting. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Kamar tidurnya 5. Dan kamar mandinya berapa? Kamar mandinya 2. Satu yang besar dan satu yang kecil. Ada musola di rumah Anda? Ada, tetapi musola itu agak kecil. Ada garasi? Ada. Rumah itu garasinya cukup besar untuk 2 mobil. Di mana rumah Anda? Rumah saya terletak di Jalan Lembang 15, Yogyakarta. Repeat. Siapa nama Anda? Nama saya Sri. Apakah ada kolam renang di rumah Anda? Tidak ada. Apakah ada kebun di rumah itu? Ada. Di depan dan di belakang rumah saya ada kebun yang indah sekali. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Kamar duduk di rumah saya baik dan besar sekali. Saya suka menonton televisi di kamar itu. Dinding rumah Anda terbuat dari apa? Rumah saya dindingnya terbuat dari batu bata. Dan atapnya? Atapnya terbuat dari genting. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Kamar tidurnya 5. Dan kamar mandinya berapa? Kamar mandinya 2. Satu yang besar dan satu yang kecil.
ada musola di rumah Anda? Ada, tetapi musola itu agak kecil. Ada garasi? Ada. Rumah itu garasinya cukup besar untuk 2 mobil. Di mana rumah Anda? Rumah saya terletak di Jalan Ngembang 15, Yogyakarta. 3. Siapa nama Anda? Nama saya Herman. Di mana rumah Anda, Herman? Rumah saya terletak di luar kota, kira-kira 20 km di sebelah utara kota Yogyakarta. Rumah Anda terbuat dari apa? Dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, sedangkan atapnya terbuat dari seng. Apakah di rumah itu ada musola? Tidak ada. Kalau perlu bersembayang, kami pergi ke masjid yang dekat. Apakah di rumah Anda ada kebun? Tidak ada kebun, tetapi ada sawah. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Di rumah saya tidak ada kamar duduk. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Kamar tidurnya 1 saja. Apakah ada kolam renang di rumah itu? Tidak ada. Kalau mau berenang, kami pergi ke sungai. Ada garasi? Kami tidak perlu garasi. Kami tidak mempunyai mobil. Apakah ada kamar mandi di rumah itu? Di belakang rumah ada sebuah kamar mandi yang kecil, tetapi seringkali kami mandi di sungai. Repeat. Siapa nama Anda? Nama saya Herman. Di mana rumah Anda, Herman? Rumah saya terletak di luar kota, kira-kira 20 km di sebelah utara kota Yogyakarta. Rumah Anda terbuat dari apa? Dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, sedangkan atapnya terbuat dari seng. Apakah di rumah itu ada musola? Tidak ada. Kalau perlu bersembayang, kami pergi ke masjid yang dekat. Apakah di rumah Anda ada kebun? Tidak ada kebun, tetapi ada sawah. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Di rumah saya tidak ada kamar duduk. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Kamar tidurnya 1 saja. Apakah ada kolam renang di rumah itu? Tidak ada. Kalau mau berenang, kami pergi ke sungai. Ada garasi? Kami tidak perlu garasi. Kami tidak mempunyai mobil. Apakah ada kamar mandi di rumah itu? Di belakang rumah ada sebuah kamar mandi yang kecil, tetapi seringkali kami mandi di sungai. 4. Siapa nama Anda? Nama saya Ida. Rumah Anda terbuat dari apa, Ida? Dindingnya terbuat dari batu bata, sedangkan atapnya terbuat dari genting. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Rumah saya besar sekali. Kamar tidurnya 8. Dan ada berapa kamar mandi? Kamar mandinya 3. Apakah ada musola? Ada, tetapi musola itu agak kecil. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Kamar duduknya besar dan baik sekali. Saya suka beristirahat di kamar duduk sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah itu ada garasi? Ada sebuah garasi yang besar sekali. Garasi itu cukup besar untuk 3 mobil. Apakah ada kebun di rumah Anda? Tentu saja, di depan dan di belakang rumah itu terdapat kebun yang luas dan indah sekali. Ada kolam renang? Tidak, kami tidak mempunyai kolam renang. Di mana rumah Anda? Rumah saya terdapat di Jalan Kaliurang, 8 km di sebelah utara pusat kota Yogyakarta. Repeat. Siapa nama Anda? Nama saya Ida. Rumah Anda terbuat dari apa, Ida? Dindingnya terbuat dari batu bata, sedangkan atapnya terbuat dari genting. Rumah itu kamar tidurnya berapa? Rumah saya besar sekali. Kamar tidurnya 8. Dan ada berapa kamar mandi? Kamar mandinya 3.
Apakah ada musola? Ada, tetapi musola itu agak kecil. Bagaimana kamar duduk di rumah Anda? Kamar duduknya besar dan baik sekali. Saya suka beristirahat di kamar duduk sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah itu ada garasi? Ada sebuah garasi yang besar sekali. Garasi itu cukup besar untuk 3 mobil. Apakah ada kebun di rumah Anda? Tentu saja, di depan dan di belakang rumah itu terdapat kebun yang luas dan indah sekali. Ada kolam renang? Tidak, kami tidak mempunyai kolam renang. Di mana rumah Anda? Rumah saya terdapat di Jalan Kaliurang, 8 km di sebelah utara pusat kota Yogyakarta. Ya. Oke, itu tadi latihan ketiga. Apakah kalian sudah mendapatkan semua informasinya? Have you got all the informations that you need to find based on the grid? Ya, apakah kalian semua sudah dapat? Play more when needed. Ya, kalau kalian belum dapat informasinya semuanya, belum bisa melengkapi informasi dalam tabel tadi, kalian bisa putar lagi. Oke? Ya, sekian untuk latihan hari ini teman-teman. That's all for our lesson today. Cukup sekian ya. Semoga kalian mendapatkan kosakata tambahan ya. Jangan lupa untuk selalu latihan dan latihan. Oke, sampai jumpa kembali bersama Ibu Beta di pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah belajar BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing, Indonesian Language for Foreigners. Ayo semua belajar BIPA. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.